kami dari jurusan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNP akan melaksanakan wawancara dengan salah satu pelatih atau pengelola dari Pariaman Aseri Equestrian. Jadi di sini kami akan memenuhi tugas perkuliahan dari mata kuliah praktek olahraga rekreasi yang dimana akan kami lakukan wawancara dengan pengelola. Sebelumnya perkenalkan saya Meladi dengan NIM 2089060. Perkenalkan, nama saya Raffi dengan NIM 2089046. Serta pengelola dari Pariaman Aseri Equestrian Edonas Kimento dengan NIM. Jadi langsung saja ya, kami akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai panahan berkuda ini. Yang pertama yaitu apakah pelatih di sini memiliki sertifikasi atau pengalaman khusus dalam panahan berkuda? Alhamdulillah untuk pelatih di sini saya sendiri untuk sertifikasi ada untuk memang di HB. Nah, kebetulan waktu itu ikut pelatihan pelatih di tingkat pelopor. Pelopor dia ada 3 tingkatan. Kalau untuk horseback archery itu berkuda mana itu pelopor, jelajah, dan sigap. Kalau taraf pelatih sigap itu sudah bisa mensertifikasikan atlet dengan ujian-ujiannya melalui kita. Tapi alhamdulillah saya baru sampai tingkat pelopor. Kenapa tidak melanjutkan sampai jelajah dan sigap? Itu terkendala dengan dana biasanya ada yang di Lampung, ada yang di Bandung. Dan pertama kita tuh waktu itu Klaten. Alhamdulillah kita pelatihan di Klaten itu disponsori sama ketua PBM atau ketua berkuda memanah Sumatera Barat, Hendra namanya. Ya, terus untuk sertifikasi ya sudah ada, cuman baru tingkat pelopor. Dan alhamdulillah kita juga walaupun tingkat pelopor sudah mencetak atlet beberapa dan cukup berprestasi ya, walaupun belum banyak untuk di berkuda memanah. Tapi kalau untuk memanahnya sudah banyak lah, sudah sebidang ya. Kalau untuk berkuda memanah dan anak didik kita sini sudah ada, itu anak saya sendiri cewek umur 13 tahun nanti itu untuk open turnamen horseback archery di Rahmatan Lil Alamin itu juara 3. Dan untuk jebolan yang dari awalnya bermula berlatih kuda dasar di sini terus melanjutin ke pondok pesantren sudah ada kuda juga, alhamdulillah cukup berprestasi juga dengan melanjutin asal. Nah ya untuk sertifikasi memang perlu sih untuk dilanjutkan lagi ya, semoga ke depan nanti kita alhamdulillah sudah diketahui pemerintah setempat, mungkin kalau ada apa-apa untuk upgrade dan sertifikasi bisa dikerjasamakan untuk sertifikasi deh. Apalagi tadi itu aja tadi. Terus bagaimana respon atau antusiasme masyarakat terhadap olahraga ini? Respon antusiasme masyarakat alhamdulillah untuk sekarang cukup ramai, animo masyarakat cukup, apalagi ada atlet cilik. Kalau ini yang dia baru belajar, kalau yang ada seumuran dia juga sudah berkuda memanah juga, itu daya tariknya cukup luar biasa. Ada yang pengen orang tuanya menaruh anaknya buat latihan di sini, cuman ya pastilah di atas kuda tuh resikonya lebih besar, kadang ketakutannya nanti jatuh segala macam ya. Kalau nggak dikasih tahu teknik ya gampang jatuh, cuman kalau nggak dicoba sekarang kapan. Animo masyarakat alhamdulillah waktu itu kita buka wisata berkuda di Pantai Cermin libur lebaran kemarin itu alhamdulillah untuk Sumatera Barat cukup FYP mungkin ada 1.000 orang.
dari Riau juga, dia sudah ada basic horseback archery, mau menunggang di pantai. Alhamdulillah datang ada wanita 2 orang. Terus ada lagi yang mau nih, wanita nih, umur 50 tahun, cuman dia baru tunggangnya cukup belum cukup lah kayaknya untuk trekking di luar. Kalau untuk di pedok tingkat keamanannya cukup, tapi kalau untuk di luar itu kadang ada resiko kuda kaget segala macam, belum kita terima. Untuk animo masyarakat alhamdulillah bagus, tinggal pengembangan dan pengemasan lebih apik lagi, mungkin dibantu dengan pemerintah setempat, mudah-mudahan lebih bagus. Selanjutnya, apakah ada keterbatasan fasilitas atau peralatan tertentu yang menghambat latihan? Keterbatasan fasilitasnya. Keterbatasan fasilitas untuk latihan kita ini di lapangan sendiri. Di lapangan sendiri kita ini bukan standar berkuda sebenarnya kan, karena tanah gunungnya kita waktu itu ambil yang bukan untuk berkuda, biasanya itu yang dari Lubuk Aluang, itu kerikil-kerikil hitam kayak gini. Kalau tanah Lubuk Aluang nggak ada, kali ini ada kerikil ya. Sementara ini kita kadang ketemu kita buang keluar, kita buang. Tapi alhamdulillah dengan kuda pakai sepatu, pakai tapalnya, insya Allah safety. Jadi tetap harus kita utamakan di trek yang sudah kita bikin karena udah clean ya. Tapi kalau di luar-luar ini harus hati-hati juga. Ya itu aja, fasilitas untuk lapangan masih membahayakan untuk si kudanya. Iya, benar. Nah, dan orangnya juga lumayan juga kalau jatuh, jidat kena batu. Nah, itu aja sih. Kalau untuk fasilitas di sini sudah cukup mumpuni lah, air bagus, terus itu aja. Lapangan sendiri untuk lapangan berkuda sebenarnya kalau pedok itu sebenarnya lebih mahalan lapangannya daripada kandangnya. Kalau mau yang pro-nya ya, tanahnya kalau mau yang non natural itu ada namanya gaspol buat memang khusus berkuda. Dia kayak percahan kain gitu. Jadi kalau ada angin kencang, lagi cuaca panas, dia nggak ngeluarin debu. Jadi stabil. Terus daya redamnya untuk kaki bagus. Sekarang kendala kita cuman di lapangan, tapi tidak jadi masalah insyaallah. Semoga kuda kita baik-baik. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan ketersediaan kuda yang sesuai dengan panahan berkuda? Ketersediaan kudanya, apakah sudah sesuai dengan panahan berkuda? Insya Allah di sini kita ada 3 level kuda. Ada yang memang untuk dasar pemula dari nong, kayak yang kuda hitam tadi itu, dia memang lebih tinggi, tapi untuk pemula lebih safety. Terus ada yang nama itu sakaf namanya. Ada kuda satu lagi betina Pretty, itu untuk level up-nya gitu. Kalau sudah mahir di sakaf, kelihatan cara tunggangnya bagus, kita ke si Pretty. Kalau sudah mahir lagi, kalau mau upgrade skill lebih ekstrim lagi, kita ada si Milo namanya. Lebih pendek, cuman lebih brutal. Karena dia dasarnya kuda sandal. Kuda sandal ini karakternya sulit dijinakkan. Karakter liarnya tuh pasti ada nyangkut-nyangkut. Kalau untuk yang kuda sisa kap sama Pretty itu sudah ada turunan darah kuda-kuda Eropa. Udah berapa keturunan gitu. Jadi lebih aman dan lebih gampang ngelatihnya. Untuk kesetiaan kuda untuk horseback archery sudah standar lah, dia bisa di track lurus, bisa di track circle kayak gini. Insya Allah kalau sudah start mulai memanah, anak panah sudah di dalam, busur sudah dipegang, dia sudah tahu tugas. Sampai benar-benar habis anak panah, dia kadang dia tahu sendiri anak panah sudah habis, dia sudah ngerem tanpa kita perintah rem. Kadang dia udah ngerti, udah terlatih gitu. Sudah. Kalau untuk apa kadang kurang gudo kita. Kalau wisata orang banyak ya nanda. Buka enggak yang di pantai gitu. Waduh, kurang kuda.
mungkin ada investor yang mau dikelola. Bagaimana peluang pengembangan atlet profesional dalam bidang ini? Peluang untuk horseback archery, berkuda memanah ini, untuk sekarang cukup bagus peluang untuk keatletan. Dan untuk horseback archery sendiri ada beberapa organisasi besar yang sudah menaungi olahraga ini, kayak KPBI, Perdana, Pespati, ada Pordasi sekarang. Pordasi lebih ke insya Allah untuk PON itu sudah ditetapkan jadi cabur baru. Kemarin yang PON kemarin di Aceh Sumut itu eksibisi panahan berkuda ini sudah terlaksana. Alhamdulillah kita Sumatera Barat dapat piala juga, cuman bukan atlet dari kita, itu adik-adik kita yang ada yang mondok di Solo itu, di Rahmatanil Alamin. Alhamdulillah dapat medali emas, ada berapa emas dan perak juga beruntung. Kita peringkat 3 kalau nggak salah. Di Jakarta kemarin di Pulau Mas kita peringkat 3 juara umum Sumatera Barat. Jadi untuk potensi peluang ini lebih sekarang besar sebenarnya, cuman tinggal kita mengemas aja nih promonya gimana. Mungkin ada sekolah-sekolah yang mau dieksibisiin tentang berkuda memanah, kita siap juga. Jadi dikasih edukasi tentang berkuda ini nggak semenyeramkan yang dibayangkan. Berkuda ini menyenangkan, banyak fadilah-fadilah atau keutamaan yang terdapat di dalam berkuda. Cuman ya bagaimana kita dapat peluang untuk menjelaskan itulah. Semoga pihak-pihak sekolah, pihak pemerintah lebih memperhatikan lagi. Insya Allah janji oleh kota, katanya dia mau berkunjung ke sini, entah kapannya kita nggak tahu ya. Berkunjung mau melihat. Insya Allah. Selanjutnya itu apakah tempat ini terbuka untuk kerjasama dengan sekolah, komunitas olahraga atau instansi lainnya? Apakah terbuka baik untuk sekolah? Untuk sekolah kita ini termasuk eskul sekolah SDIT, SMPT, TKIT, Nurul Ilmi atau NIBIS. Itu sebenarnya ini ekskul tetapnya berkuda memanah. Cuman yang kita mulai baru memanahnya untuk ekskul. Sampai kita mungkin sekarang kita lagi ngelatih ustazahnya, guru-gurunya untuk dilatih. Kalau dia sudah dekat dengan kuda, nggak takut lagi, bisa nunggang dasar lah seenggaknya, itu membantu saya untuk mengeluarkan 3 kuda ini. Jadi sekali jalan ekskul, kalau enggak butuh waktu lama untuk ekskul kan. Kita dikasih 2 jam untuk 60 anak ya, makanya kita latih gurunya dulu nih, jadi bisa nuntun nanti anaknya seenggaknya nggak takut sama kuda. Nah itu arah. Dan ekskul memanah Nurul Ilmi ini insya Allah sudah berjalan 6 bulan lebih lah. Terus kalaupun memang diajak kerjasama dengan pihak sekolah lain atau instansi, ya bisa-bisa aja kita kirim aja orang yang mau kita latih. Nanti orang itu yang melatih si murid-muridnya. Oh bagaimana dengan kudanya, bisa kita pinjamkan. Sekolah itu mau beli kuda juga, bisa kita tolong carikan, atau kita latih kudanya sampai benar-benar safety untuk anak-anak. Soalnya bisa aja terbuka. Nah tujuan kami memang untuk memasyarakatkan berkuda. Insyaallah mudah-mudahan itu wujud lah, bisa rata-rata misalnya terkhusus ke masyarakat Pariaman 10%-nya bisa berkuda, Mas. Nah, itu luar biasa itu. Insyaallah. Pertanyaannya itu apa saja tantangan atau hambatan terbesar dalam mempertahankan dan mengembangkan olahraga ini? Tantangan dan hambatan Tantangan kalau dalam mempertahankan.
lakukan selama ini. Nah, kita cerita sedikit panjang ini dasarnya. Kita dari klub panahan kecil itu berinisiatif ingin memiliki 1 ekor kuda, dan kita patungan 12 orang, 9 ibu-ibu, 3 bapak-bapak termasuk saya. Itu alhamdulillah kita beli kuda, taruh di halaman belakang rumah orang tua saya sendiri, dan disitulah kita berlatih dengan lapangan circle cuman diameter 10 meter. Nah, situ saya dari kosong, kuda pun kosong, belum punya keahlian. Saya korbanin diri saya, jatuh segala macam sambil cari ilmunya. Terus lama-lama dapat ilmunya, berkembang ilmu saya sendiri, baru saya turunin ke anggota klub. Setelah saya turunin anggota klub, sudah rame berlatih di halaman kecil itu. Selama kuda datang sampai 1 tahun kurang lebih. 1 tahun itu kalau tantangannya kita diusir masyarakat, kudanya. Iya, kudanya dengan alasan ada laporan kata lurah, EPM, dinas pelayanan terpadu itu datang itu. Dia pikir itu kita bikin bisnis sekolah berkuda hasilkan. Sementara alhamdulillah sampai sekarang pun saya nggak digaji, dan saya memang saya wakafkan diri saya dari asar sampai maghrib itu untuk melatih. Itu sudah nazar. Terus dalam setahun itulah kita banyak doa, ya Allah berikan fasilitas, maksudnya berikan orang yang out of the box, mungkin yang punya ekonomi lebih, bisa menolong olahraga yang disunahkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya alhamdulillah dalam setahun itu doa terus. Nah ini kita diajak kerjasama. Jadi tantangannya ya masyarakat yang belum paham, seolah-olah ini ekstrim, ini menjadi polusi udara segala macam. Sementara kalau mau main-main atau duduk sini, ya gimana aromanya, kecium, bau kuda. Iya, keras. Ya, agak Iya, keras, agak keras. Itu karena ciuman di sekitar. ya kalau sekarang kecium. Karena kalau sekarang ada kecium semilir sedikit. Kenapa? Karena serbuk kita tuh nunggu stok dulu. Dia serbuk kayu itu harus setiap minggu sekali diganti. Kalau diganti insya Allah. Kalau waktu 1 kuda cukup stok serbuk kuda. Makanya setiap seminggu ganti dan nggak ada masalah. Alhamdulillah kita jauh dari warga tempatan. Terus kalaupun stok serbuk habis kita nggak ada yang komplain. Enggak, buat kehidupan kuda dan tempat ini, maintenance tempat itu dari kas anggota-anggota yang berkuda atau orang yang mau belajar berkuda, terus orang yang ngambil kursus berkuda, kursus wisata, dari situ kita gabungin. Kalau memang dari berkudanya nggak cukup, kita ambil di kas panah, itu aja. Terus hambatan yang bikin kita susah hidup segala macam nggak ada. Yang penting itu cukup dan olahraga ini berkembang. Terus nggak ada sih hambatan. Kalau ada hambatannya ngadu aja ke Allah di sana, selesaikan. Baik, itulah beberapa wawancara kami dengan pengelola atau pelatih dari panahan Pariaman Equestrian ini. Jadi tadi sudah dijelaskan beberapa seperti tantangannya, peluang, hambatan maupun ancaman dari olahraga ini. Baik, tadi kami awali dengan salam, kini kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu pengunjung dari panahan berkuda di Pariaman ini. Sebelumnya perkenalkan nama Berry Marius, umur 40 tahun,
domisili Pariaman. Untuk kegiatan memanah, awalnya kita mendampingi anak untuk latihan. Sampai sekarang itu udah berjalan selama lebih dari 2 tahun. Nanti ada. Yang pertama pertanyaannya itu yuk, apa yang membuat Bapak tertarik mencoba panahan berkuda? Baik. Motivasi kita untuk mencoba panahan dan berkuda itu sebenarnya karena ini, yang pertama, setahu kita untuk tumbuh berkembang anak itu untuk membentuk posturnya yang paling baik itu adalah ada 3 olahraga ya, ada berenang, memanah, dan berkuda. Nah, jadi fokus kita sebenarnya adalah untuk tumbuh kembang anak ya, biar struktur tubuhnya itu jadi lebih bagus. Karena kebetulan anak saya yang pertama itu struktur tubuhnya kurang maksimal, jadi mungkin ada sedikit bongkok di tulang belakang. Jadi berdasarkan hasil konsultasi kita dengan dokter tulang, itu disarankan untuk memanah, berenang, dan berkuda ya. Jadi kita motivasi awalnya adalah untuk itu, selain untuk mungkin prestasi atau yang lain-lainnya. Selanjutnya itu berkuda. Untuk tantangan sendiri sebenarnya olahraga ini sebenarnya olahraga basic dasar. Jadi untuk awal-awal pastilah ada penyesuaian, kemudian regulasi yang ada di dalam klub sendiri gitu kan, itu jadi tantangan juga karena menyesuaikan dengan waktu dan jadwal kita, dan menyesuaikan waktu juga dengan jadwal yang ada di panahan ini. Selanjutnya itu, menurut Bapak, apakah olahraga ini cocok dikenalkan lebih luas ke anak-anak atau sekolah? Kita sangat setuju kalau olahraga panahan berkuda ini diperkenalkan secara umum ke anak-anak, karena kita sendiri sangat merasakan manfaatnya, baik masalah tumbuh kembang fisik anak maupun disiplinnya, karena ini olahraganya kan butuh disiplin, karena salah sedikit ada risiko yang harus menjadi perhatian. Artinya istilahnya enggak olahraga permainan umum, dia juga melatih disiplin, konsentrasi, juga melatih fisik juga. Nah, terutama berkuda, kalau untuk orang-orang pemula berkuda tentu cukup menguras stamina, walaupun seperti kelihatannya sederhana, tapi kalau nggak biasa 1,5 jam itu udah hebat tuh ya, karena dia otot paha, otot pinggang, punggung itu menjadi kuncian utama. Jadi emang selain dia ada seninya juga dan ada olahraganya juga. Iya, ada olahraga. Jadi kita setuju tuh kalau diperkenalkan secara luas ke anak-anak usia sekolah. Itu pertanyaan yang terakhir, Pak. Apa yang bisa membuat Bapak enggan untuk terus berlatih panahan berkuda atau merasa udah mau berhenti misalnya? Sampai sekarang kita belum ada kepikiran untuk berhenti ya, karena tadi kita udah merasakan manfaatnya, baik secara fisik, secara regulasi manajemen waktu, disiplin, kemudian juga untuk kesehatan juga gitu ya. Jadi karena manfaatnya udah kita rasakan, jadi belum ada berpikir untuk berhenti. Selanjutnya yang terakhir itu, apakah olahraga ini masih dipandang atau sulit diakses oleh masyarakat? Sebenarnya kalau
dengan kondisi sekarang memanah dan berkuda mungkin masuk kategori yang olahraga yang tidak biasa ya, karena dia harus memiliki tempat khusus, peralatannya khusus. Tentu tidak sederhana kalau ada olahraga yang lain. Persaingan dengan olahraga lain. Ya, saingan olahraga yang lain. Olahraga yang lain seperti badminton, dia tidak memerlukan tempat yang sifatnya terlalu khusus, walaupun ada fasilitas yang khusus gitu kan. Atau kayak olahraga yang populer lain seperti kayak sepak bola gitu kan. Untuk anak-anak sendiri ada mini soccer, walaupun mini soccer sendiri ada tingkatannya juga kan. Nah, jadi kalau untuk secara jamak, emang olahraga pemanah berkuda ini emang agak khusus ya. Itu ada butuh effort lah untuk bisa gabung ke sini. Baik untuk peralatannya, tempatnya, juga pelatihnya, karena nggak semua orang juga yang bisa, yang expert di bidang ini. Baik, itulah beberapa wawancara singkat kami dengan salah satu pengunjung dari Pariaman Aseri Equestrian ini. Baik Pak, terima kasih sebelumnya kami ucapkan atas waktunya. Baik.